Bab 846. Bukankah dia pemilik Daxia Jewel? Dia adalah pengusaha kaya yang kotor di kota Jin. Dan sekarang dia ada di sini, di kota kita yang sederhana. Seseorang di kerumunan dengan cepat mengenali penatua di depannya, lagi pula, dia adalah orang penting yang sering muncul di TV. Selamat, manajer Ling ada di sini. Dia memberi Jack senyum canggung dan kemudian mengalihkan perhatiannya ke Selena. Sungguh pengantin yang cantik, serunya dengan nada iri. Saat dia melihat Selena dengan matanya sendiri, dia akhirnya menyadari mengapa Jack tidak bergeming sedikit pun pada godaannya. Selena terkenal karena kecantikannya, Beauty Queen of Eastfield. Selain itu, riasan dan pakaiannya dikerjakan oleh tim penata rias dan visionista profesional, dan dengan gaun pengantin yang memukau, dia terlihat semakin menarik. Terima kasih semua telah datang ke pernikahanku. Jujur, aku sedikit tersanjung. Senyum tipis namun malu-malu tergantung di wajah Jack saat dia meletakkan beberapa cincin indah dan berkilau di jari ramping Selena. Apakah saya harus memakai begitu banyak cincin? Lihat, saya memilikinya di sini. Pipi Selena dicium merah muda seolah-olah penata rias telah melukiskan rona merah jambu permen kapas. Jangan khawatir, kita harus memamerkan kekayaan kita, kan? Jack tertawa sepenuh hati tetapi dahinya mengernyit di detik berikutnya. Yang ini terlalu besar untukmu. Setelah mengucapkan kata terakhirnya, dia melemparkan cincin itu ke Joan dengan santai dan berkata, Bu, ini untukmu. Ya ampun, bisakah kamu sedikit lebih berhati-hati? Ini sangat berharga, bagaimana jika kamu merusaknya? Hati Joan bergejolak melihat tingkah Jack. Jack membeli 3 cincin seharga 300 juta, yang berarti satu cincin sekitar 100 juta. Bagaimana mungkin Jack hanya melemparkannya seolah-olah itu adalah cincin plastik dari toko mainan? Untungnya, dia menangkap cincin itu, jika tidak, itu akan menjadi kerugian besar jika rusak. Ya ampun, tolong lebih hati-hati ya. Aku hampir takut mati. Fiona juga takut dengan lemparan biasa Jack, bahwa keringat dingin dan berkilau muncul di dahinya. Meskipun cincin itu diberikan kepada Joan, mereka adalah keluarga, dan akan sangat disayangkan jika cincin itu rusak karena lemparan itu. Haha, pemilik Daxia Jewel tertawa terbahak-bahak. Pengusaha dan keluarga terkemuka dari seluruh Eastfield muncul di pernikahan Jack perlahan, dan banyak orang dikirim oleh kepala aula mereka untuk menghadiri pernikahan Jack. Di sisi yang berlawanan, di dalam hotel bintang 6, seorang pria muda dari keluarga Taylor mendekati Tuan Tua Taylor dan menyarankan, Tuan Tua Taylor, Selena adalah cucumu juga, bukankah setidaknya kita harus berkunjung? Hari ini adalah pernikahan Cecilia dan Selena, jika kita hanya menghadiri pernikahan Cecilia tetapi bukan pernikahannya, itu tidak akan terlihat bagus, kan? Tuan Tua Taylor ingin pergi sejak beberapa saat yang lalu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, tidakkah menurutmu memalukan bagi kita untuk pergi dalam situasi seperti itu? Saya mengumumkan sebelumnya bahwa saya mungkin tidak pergi ke pesta mereka, dan sekarang jika saya pergi ke sana, saya akan memakan makanan saya, kata-katamu sendiri. Sungguh memalukan. Lagi pula, tidak akan ada yang tersisa di pernikahan Cecilia jika kita pergi. Pria parubaya itu membuka mulutnya, ingin berpadu, tetapi pada akhirnya tutup mulut. Dia mengenal Tuan Tua Taylor dengan sangat baik, dia tidak akan melakukan sesuatu yang akan mempermalukan dirinya sendiri. Tetapi bahkan ketika Dewa Perang berada di pernikahan Jack dan para pengusaha kaya dari kota Jin. Bagaimana mungkin Tuan Tua Taylor masih menolak untuk pergi karena citra dan reputasinya sendiri? Apakah dia tidak menemukan rasa sakit untuk dirinya sendiri? Teman-teman, lihat, di sana, ada helikopter. Segera, seseorang di antara kerumunan menunjukkan sebuah helikopter yang melayang ke arah Hotel Bintang 7, perlahan-lahan mendekati platform tamasya hotel. Tunggu. Helikopter itu terbang semakin rendah, apakah itu akan menabrak gedung? Tidak ada helipad di atas gedung. Ken Clark tercengang. Dia di sini bersama Neil Hugo untuk memberi Jack dan Selena hadiah, berpura-pura ramah, tetapi sebenarnya, mereka ada di sini untuk menyaksikan hari terakhir Jack di bumi. Namun, setelah menunggu lama, kematian tidak datang seperti yang mereka harapkan, malah muncul helikopter. Ini dia. Lana menunjukkan senyum lebar yang cerah, dia benar-benar gembira. Tidak ada helipad di gedung ini untuk mesin terbang yang mengerikan ini, dan jarak antara itu dan platform tamasya diperkirakan sekitar 100 meter. Pada saat ini, seorang pria melompat dan melompat turun dari helikopter. Apa-apaan ini? Apakah orang ini bunuh diri?
Kerumunan melihat pemandangan di depan mereka, beberapa terkejut karena mereka menelan ludah dengan keras. Oh, astaga, kematian pada acara perayaan, sungguh sial. Bab 847. Orang lain hampir mati ketakutan ketika pria itu melompat turun dari helikopter. Pria yang mencoba melompat itu bertujuan untuk mendarat di platform tamasya yang ada di atas gedung. Platformnya tidak luas, mungkin hanya bisa menampung hingga 20 orang. Namun, pria ini memilih untuk mendarat di sini, seberapa akurat lompatannya. Suaranya kecil dan tidak berarti. Pria yang melompat turun dari helikopter, berjongkok setelah mendarat di peron dan kemudian perlahan berdiri. Senyum jahat muncul di sudut pria itu. Orang yang bertanggung jawab atas pembuatan film dan perekaman berlari dan melihat pria itu. Rahangnya turun dan mulutnya terbuka lebar, kejutan memenuhi matanya. Joseph Smith, Dewa Perang. Setelah beberapa saat hening berputar-putar di antara kerumunan, seorang lelaki tua tiba-tiba berteriak kegirangan dan memanggil nama lelaki itu. Joseph menunjukkan senyum tipis dan mendekati Jack dengan santai. Hei, Jack, sudah lama sekali. Dia berhenti sejenak saat perhatiannya tertangkap oleh kehadiran di samping Jack. Itu adalah Selena. Apakah ini mempelai wanita? Betapa menakjubkannya dia. Joseph memandang Selena dan memuji. Senang bertemu denganmu, Dewa Perang. Selena bingung dan agak tersanjung. Apakah Dewa Perang benar-benar datang ke pernikahannya? Masuk akal bagi Lana, Dewi Perang untuk datang, bagaimanapun juga, Jack telah menyelamatkan hidupnya dan hubungannya dengan dia selalu baik. Selain itu, Lana juga tinggal di Eastfield. Tapi, Joseph Smith, di sini, di pernikahannya. Bukankah dia dari kota lain? Kenapa dia ada di sini? Apalagi dia datang dengan helikopter pribadi. Setelah Joseph mendarat di peron, helikopter berputar dan melayang menuju helipad di luar kota. Itu adalah satu-satunya helipad di dekat kota. Kau benar, sudah lama sekali. Jack mengangguk puas saat dia mempelajari muridnya ini. Kemudian dia dengan lembut menepuk pundaknya dengan tangannya. Fiuh, Joseph, aku melihat kamu sudah tumbuh tampan. Lana mendekati kelompok itu dan menggoda Joseph dengan senyum di wajahnya. Kamu juga cantik, hahaha. Joseph tersenyum cerah sebagai balasannya. Dia merenung sejenak lalu mengeluarkan kartu bank dari sakunya. Aku sedang terburu-buru dan aku tidak tahu harus memberimu apa. Jadi, uang adalah hadiah paling praktis yang bisa kuberikan. Dia memasukkan kartu bank ke tangan Selena di detik berikutnya. Mrs. White, selamat atas hari besarmu. Ini adalah hadiah sederhana dari lubuk hatiku. Tidak banyak, hanya 1 miliar. Dan kata sandinya 60, kamu bisa mengatur ulang nanti. 1 miliar. Keheningan yang canggung tiba-tiba melanda kerumunan. 1 miliar tidak banyak. Itu terlalu banyak. Hadiah ini melampaui segalanya. Meskipun Dewa Perang dikatakan telah menerima bonus pensiun beberapa ratus miliar tetapi apakah ini tidak terlalu banyak? Ini hanya menunjukkan bahwa Jack memiliki hubungan yang baik dengan Joseph. Joseph Smith, Dewa Perang. Di sisi lain, di dalam hotel bintang 6 di seberang jalan, kepala keluarga Gold, serta Tuan Tua Taylor dan yang lainnya, tercengang. Mereka mengira seseorang melompat dari helikopter untuk bunuh diri, tetapi pada akhirnya, ternyata Joseph Smith, Dewa Perang. Meskipun pintu masuknya agak sedikit aneh. Apa-apaan ini? Apa-apaan ini? Mulut Theodore melebar-lebar seolah-olah bisa memuat seekor sapi. Dia menggosok matanya beberapa kali, baru kemudian dia menyadari bahwa pria itu benar-benar Joseph Smith, Dewa Perang. Ahem, Tuan Emas, dengarkan aku. Dengar, Selena juga cucuku dan aku belum pergi untuk memberinya restu. Hari ini adalah hari besarnya juga, sebagai kakeknya, aku harus pergi dan memberikan restuku. Petik 2. Tuan Tua Taylor tidak lagi peduli dengan citra dan reputasinya. Jika dia menghadiri pernikahan Selena, dia akan mendapatkan lebih banyak reputasi daripada apa yang akan hilang darinya. Itu akan menjadi kehormatan seumur hidupnya untuk dapat berbicara dengan Dewa Perang, mengapa dia masih berada di pernikahan Cecelia. Ayo, maju. Meskipun Tuan Emas marah dan dia bisa merasakan kemarahan yang mengaduk dalam dirinya karena wajahnya menjadi tidak enak dilihat, dia harus meredam kekesalannya dan memberi isyarat kepada Tuan Tua Taylor untuk pergi. Bab 848 ketika Tuan Tua Taylor tiba di pintu masuk Hotel Bintang 7, yang mengejutkannya, dia merasakan kegembiraan memantul di dalam dirinya. Dua Dewa Perang datang ke pernikahan Jack, betapa bermartabatnya Jack. Namun demikian, dia segera mengerutkan kening dan bergumam dalam kebingungan,
Tunggu, ini aneh. Bagaimana para dewa perang mengetahui bahwa pernikahan Jack hari ini? Bagaimanapun, itu adalah pemberitahuan singkat. Bahkan jika pesan teks telah dikirim ke semua orang, tidak mungkin bagi mereka untuk datang langsung setelah menerima teks, kan? Saya khawatir Jack bukan asisten komandan, jika tidak, bagaimana mungkin para dewa perang datang untuknya? Petik 2. Ivan, di sisi lain, menolak untuk percaya bahwa Jack adalah semacam raja perang atau orang besar lainnya. Dia tertawa sinis dan berkata, "Huff. Kakek Taylor, tentu saja God of War ini datang ke sini bukan untuk Jack tetapi untuk Lana. Kakek, pikirkanlah, saya mendengar bahwa Joseph masih lajang dan Lana sangat menarik dan memiliki tubuh yang bagus figur. Jadi, aku yakin dia ada di sini untuk Lana daripada Jack." Theodore, di samping mereka, segera menimpali, analisis Ivan ada benarnya. Jack, meskipun dia telah menjadi tentara selama 5 tahun dan menyelamatkan Lana sebelumnya, Joseph mungkin bahkan tidak mengetahui keberadaan Jack. Jadi, bagaimana dia bisa datang ke sini untuk Jack? Kurasa dia menggunakan pernikahan Jack sebagai alasan untuk bertemu Lana. Lagi pula, tempat tinggal Joseph tidak jauh dari Eastfield. Ivan menggelengkan kepalanya untuk bergema. Ayah benar, dan mungkin Lana memberitahunya tentang pernikahan itu, jadi itu sebabnya. Tuan Tua Taylor, bagaimanapun, menggelengkan kepalanya. Apakah kamu tidak melihat Joseph mengeluarkan kartu bank dan menyerahkannya kepada Selena? Dan saya pikir pasti ada banyak uang di dalamnya, jika tidak, tidak perlu memberikan kartu bank secara khusus. Itu saya tidak tahu, sekitar 10 juta atau 1 hingga 200 juta, saya kira. Bagaimanapun, dia adalah dewa perang, dia tidak bisa terlalu pelit dengan hadiahnya, kan? Ivan berkomentar setelah memberikan beberapa pemikiran tentang masalah ini. Lagi pula, mengirim hadiah senilai 100.000 bukanlah hal yang aneh di antara beberapa pengusaha kaya yang kotor. Beberapa keluarga terkemuka bahkan akan memberi lebih banyak. Dan untuk seorang pria dengan status tinggi seperti God of War, diperkirakan tidak kurang dari 100.000. Keluarga Taylor memasuki lift dan naik ke atap. Ketika mereka keluar dari lift, Tuan Tua Taylor hanyalah senyum dan kerutan di sudut matanya. Dekorasi di sini jelas lebih baik daripada Cecilia, dan tempat itu setidaknya 2 kali lebih luas. Penyanyi yang direkrut Jack bukan dari Baileys tapi Alice dan bahkan lebih. Status dan suasana keseluruhan sangat berbeda dibandingkan dengan Cecilia, jadi Tuan Tua Taylor secara alami merasa lebih bahagia di sini. Hei, Tuan Tua Taylor, mengapa Anda terlambat? Saya baru saja mencari Anda, dan saya bertanya-tanya mengapa Anda belum datang. Seorang marsal mendekati keluarga Taylor dengan seringai lebar di wajahnya ketika dia melihat mereka. Tuan Tua Taylor, Zeus Taylor, tersenyum canggung dan menjelaskan, kedua cucu perempuanku yang cantik sedang merayakan hari besar mereka hari ini. Cecilia adalah cucu perempuanku juga, jadi tidak akan bagus jika aku tidak pergi dan memberinya hadiahku, berkah, kan? Aku pergi ke sana dan tinggal di sana sebentar sebelum aku bergegas, tidak apa-apa. Zeus, setelah selesai mengucapkan kalimat terakhirnya, menghampiri Selena sambil tersenyum dan memberinya hadiah. Namun, yang mengejutkan semua orang, setelah memberikan batu giok kuno dari keluarga Taylor kepada Selena, dia tidak berhenti di situ. Selena, kamu sekarang menganggur. Dan saya berencana untuk membiarkan Anda kembali untuk membantu perusahaan Taylor. Saya berencana untuk membuka perusahaan baru lain dan membiarkan Anda bertanggung jawab atas itu. Kakek, Selena tersentuh mendengar kata-katanya. Sepertinya Pak Tua Taylor tidak benar-benar membencinya, dan dia masih ada di hatinya. Bagaimanapun, kemampuan mengelola bisnisnya memang 10 kali lebih kuat dari Ivan. Sudah diatur sekarang, dan kamu tidak bisa menolak kali ini. Sudah waktunya kita membiarkan masa lalu berlalu, oke. Kamu masih cucu kesayanganku. Tuan Tua Taylor memegang tangannya dengan kuat dan berkata dengan emosi yang luar biasa, masa-masa penderitaan telah berlalu, Selena. Kakek, hari ini adalah hari besarku, seharusnya semua tersenyum dan tertawa. Jangan bicarakan ini. Jack tersenyum tipis. Dalam hatinya, dia tahu betul bahwa perubahan sikap Tuan Tua Taylor terhadap Selena tidak lain karena ketenaran dan reputasinya. Bab 849. Sekarang pemilik Daxia Jewel ada di sini di pernikahan Jack, ditambah dengan kedatangan Joseph dan Lana, dua dewa perang, tontonan semacam ini benar-benar langka. Bayangkan ketenaran dan reputasi yang akan mereka bawa ke keluarga Taylor di masa depan,
jika keluarga Taylor mengumumkan pendirian perusahaan baru dan penanggung jawab adalah Selena, perusahaan ini pasti akan memiliki masa depan yang cerah. Keluarga Drake ada di sini. Seorang pria dari tempat kejadian berseru dengan keras. Pada titik waktu ini, dia tidak mengharapkan James dari keluarga Drake datang. Lagi pula, Jack memukuli Timothy belum lama ini, sehingga kemungkinan James datang ke pernikahan Jack hampir nol. Tapi, sekarang James, Tanya, dan Drakes lainnya menghadiri pernikahannya. Mereka semua mengenakan senyum cerah dan indah di wajah mereka. Kenyataannya, tadi pagi, James ragu-ragu apakah akan menghadiri pernikahannya. Bagaimanapun, Jack telah memukuli Timotius, jadi, jika dia datang, itu akan menjadi aib dan penghinaan baginya. Dia tidak merasa baik tentang itu. Namun, pada saat yang sama, dia memikirkan apakah ada dewa perang yang akan menghadiri pernikahan Jack. Di pesta ulang tahun terakhir kali di kediaman Taylor, dia telah membuat beberapa jaringan sosial dengan God of War dan beberapa Kings of War dan meninggalkan mereka informasi kontaknya. Ini juga merupakan keuntungan besar baginya. Jadi jika dia tidak datang dan memberi Jack restunya, bukankah itu membuktikan bahwa dia picik dan ingin memutuskan hubungan dengan Jack? Setelah berpikir keras tentangnya untuk waktu yang lama, dia akhirnya memutuskan untuk mengirim seseorang untuk menghadiri pernikahan terlebih dahulu, untuk berkeliling. Baru setelah dia tahu bahwa Lana ada di sana, dia segera bersiap-siap dan membawa Drakes lainnya ke sini. Yang mengejutkan, bukan hanya dia berhasil bertemu Lana kali ini, tetapi juga pria di samping Lana, Joseph Smith, dewa perang lainnya. Di dalam dirinya, dia diliputi keterkejutan, pada saat yang sama panik. Dia tidak pernah melihat itu datang, bahwa Joseph Smith ada di sini. Apakah dia di sini untuk pernikahan Jack juga? Suatu kehormatan bagi saya untuk bertemu dengan Anda, Tuan Smith, dewa perang. James melangkah maju dan segera memberi Joseph hormat. Dia terkejut sampai ke sol sepatunya sehingga hati kecilnya hampir tidak bisa tenang. Senang bertemu denganmu, Tuan. Drake lainnya terkejut dan perlahan ketika mereka sadar, mereka dengan cepat membungkuk dan menyapa Joseph. Oh, tidak perlu terlalu formal. Santai, aku di sini hari ini untuk menghadiri pernikahan Jack dan bertemu dengan istrinya yang cantik. Jadi, semua orang santai saja dan minum bertonton dan makanan enak nanti. Joseph terkekeh senang. Ketika orang-orang di Eastfield tahu bahwa dewa perang lain telah datang ke pernikahan Jack, banyak orang yang tidak memiliki hubungan apapun dengan keluarga Taylor juga bergegas untuk mengirim hadiah dan berkah. Kerumunan itu tumbuh lebih besar dan lebih besar. Sekarang, tempat itu hidup dan meriah. Di sisi lain, di atas hotel bintang 6 di seberang jalan, Cecelia membara dengan kebencian bahwa warna terkuras dari wajahnya. Matanya terpaku pada atap hotel lain, dan mendengus pahit, James Drake, brengsek itu. Dia sangat tidak tahu malu, bukan? Meskipun Timothy hanya terluka ringan, Jack tetap saja yang memukulinya. Bagaimana James bisa melupakan ini begitu cepat? Bagaimana dia bisa berada di sana dan tidak berada di sini? Kepala keluarga emas sedang merokok di samping, wajahnya juga berubah menjadi tidak sedap dipandang. Dia telah menghabiskan begitu banyak waktu dan energi untuk mempersiapkan pernikahan yang luar biasa untuk putranya. Dia tidak bisa membayangkan bahwa tidak ada yang datang ke pernikahan Cecilia. Bahkan mereka yang datang, hanya tinggal sebentar, meninggalkan hadiah mereka, dan kemudian pergi ke pernikahan Jack. Beberapa dari mereka mengirim orang-orang mereka untuk memberikan hadiah dan tidak ada dari mereka yang tinggal. Semua orang pergi untuk melihat hiruk-pikuk yang terjadi di pernikahan Jack. Dia dibuat terdiam di tempat kejadian. Ini benar-benar penghinaan bagi keluarga emas. Pada akhirnya, kepala keluarga emas tidak bisa berbuat apa-apa selain menghela nafas. Bab 850. Semakin Kelly Gold memikirkannya, semakin amarah membanjiri nadinya. Dia menatap Cecelia dengan tatapan mematikan dan menyalak. Cecelia, apakah otakmu dipenuhi rumput atau apa? Mengapa kamu harus mengadakan pernikahan pada hari yang sama dengan Selena? Jika kita 2 hari lebih awal atau lebih lambat, itu tidak akan terjadi. Ini mengerikan. Sekarang lihat, aku benar-benar bisa mendengar pin jatuh. Cecelia terikat lidah, pada saat yang sama, dia terbakar amarah. Dia tidak mengharapkan Kelly untuk melemparkan semua kesalahan padanya. Dia membalas tatapan Kelly, yang jengkel, dan mulai mengeluh, Kelly Gold, bagaimana Anda bisa menyalahkan saya dalam hal ini? Anda juga bagian dari itu, apakah Anda ingat? Anda juga bertanggung jawab untuk ini.
Ketika saya menyebutkan rencanaku padamu, kamu setuju. Kenapa kamu tidak menentangnya saat itu? Baiklah, baiklah, berhenti berdebat. Kepala keluarga emas melangkah maju dan menghentikan pertarungan. Dia merasakan kilasan kejengkelan pada argumen mereka. Hari ini adalah hari pernikahanmu, jika kamu berdebat, kamu akan menjadi lebih seperti lelucon. Apakah kamu ingin menjadi itu? Lihat, lihat ke sana. Kenapa ada helikopter lain yang datang? Cecelia segera menyadari sesuatu yang aneh dan menunjuk ke arah. Iya, kau benar, ada helikopter lain. Jangan bilang itu di sini untuk pernikahan Jack lagi. Kelly tercengang melihat pemandangan itu, lalu berkomentar dengan senyum pahit di wajahnya. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin, kata kepala keluarga emas. Meskipun demikian, mereka semua terdiam pada saat berikutnya ketika mereka mengetahui bahwa helikopter itu menuju ke atas hotel bintang 7 itu. Itu melayang di atas gedung dan kemudian diturunkan untuk mendekati platform tamasya. Ay, Dios mio, helikopter lain, satu lagi. Manajer hotel segera menghubungi bosnya agar dia cepat datang. Bagaimanapun, dua dewa perang sudah ada di sini. Hari ini, pemandangan ini pasti cukup untuk mengguncang Eastfield. Dia berdiri di luar hotel dan mengangkat kepalanya untuk melihat layar besar yang tergantung di dinding gedung. Segera, pria lain melompat dari helikopter, di mana jarak antara platform dan mesin terbang besar diperkirakan 1 hingga 200 meter. Dia mendarat dengan mantap di peron. Pria itu, yang berlutut setelah mendarat di peron, perlahan berdiri. Kamera menangkap wajah pria itu dengan jelas. Pria ini, yang telah menyebabkan keributan lagi, sebenarnya adalah Fernando Campbell, dewa perang yang lain. Ya Tuhan, aku akan segera pingsan. Ini Fernando Campbell. Manajer hotel berteriak ke suatu arah, "Bos, ke sini. Cepat ke sini. Mulai sekarang, hotel kami benar-benar akan menjadi terkenal. Dewa perang lain telah datang." Sial, saya benar-benar tidak menyangka itu. Siapa Jack? Kenapa dewa perang ini ada di sini untuknya? Baiklah, bagus. 3 dewa perang ada di sini. Kita harus memberi mereka diskon besar untuk hotel dan jamuan makan. Faktanya, mereka membantu kita lebih besar dengan berada di sini. Kita sekarang memiliki slogan untuk iklan kita berikutnya, untuk hotel. Bayangkan saja, Gods of War in the Seven, bukankah ini kedengarannya bagus? Dengan iklan seperti ini, hotel kita akan berseri-seri dalam waktu singkat. Pemilik hotel berseru dengan penuh semangat, suaranya bergetar. Fernando Campbell, dewa perang. Ketika James dan yang lainnya akhirnya menyadari fakta bahwa Fernando ada di sini. Mereka menghela napas panjang dengan sedikit kejutan dan kejutan. Fernando Campbell adalah dewa perang kuat lainnya, dan kecakapan tempurnya pasti dapat dianggap sebagai yang pertama atau kedua di antara 9 dewa perang. Tak seorang pun mengira akan melihat sosok yang luar biasa di sini di pernikahan Jack. Senang bertemu denganmu, dewa perang terkasih. Bersambung.